Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan pertama tidak begitu menyenangkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Yang semangat dong. Kameranya pada off semua lagi. Wah, pada baru bangun tidur ini kayaknya. Saya juga off ya. Oh iya, saya juga off. Nah, ini kan cerah ya. Nah. Oh, ternyata sudah siap semua. Saya pikir masih santai ini. Ya, kita mulai ya. Hari ini kita pertemuan kedua ya. Meskipun kemarin minggu lalu kita sudah ada pertemuan, tapi tidak banyak membahas mengenai materi, lebih kepada perkenalan ya. Karena memang ada beberapa teman Anda yang belum mendaftar ya, belum mengisi KRS dan sebagainya gitu, sehingga memang baru efektif ini minggu kedua biasanya gitu. Apa yang materi kita hari ini? Ya, ini saya share dulu ya. Materinya kontrak kuliah plus materi kecerdasan majemuk yang sudah saya upload di Google Classroom. Kemarin saya cek member dari Google Classroom baru 27 ya. Bagi yang belum join di Google Classroom, silakan join. Ini sudah saya taruh di chat ya linknya ya. Jadi nanti semua aktivitas perkuliahan itu melalui Google Classroom untuk dokumentasinya, baik untuk pengumpulan nilai, kemudian pengumpulan tugas ya, materi dan sebagainya lewat ini Google Classroom. Mana nih share-nya nih? Ini dia share. Slide-nya kok nggak ada yang tulisan sih. Penilaian seperti biasa ya. Ada absensi, kemudian UAS, tugas, UTS ya. Kemudian kita diharapkan tepat waktu ya. Tadi saya jam 8 kurang juga sudah masuk ke Zoom. Beberapa teman Anda tadi juga sudah masuk ke Zoom. Baik, kita mulai materi pagi ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan para mahasiswa juga sudah mengisi KRS ya. Kok ini sih? Nah, materi ini juga sudah saya upload di Google Classroom. Tadi sudah saya buka-buka juga tadi mengenai interpersonal skill. Nah, oh ini kok terlalu besar nih. Kita zoom out dulu. Yep. Mana sih? Ya, kelihatan ya. Ya, apa itu interpersonal skill? Jadi secara mudahnya adalah interpersonal, inter itu kan antar ya, personal berarti hubungan dengan antar manusia begitu. Hubungan Anda dengan teman Anda, hubungan Anda dengan dosen, dengan orang tua dan dengan orang lain ya. Interpersonal gitu. Nah, kemudian apa perlunya kita belajar interpersonal skill ya? Seperti kata-kata skillnya ya, keterampilan ya. Karena kita itu makhluk yang sosial ya, kita nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Oleh karena itu kita perlu bergaul dengan orang lain. Nah, selama dalam pergaulan dengan orang lain ini, kita juga harus
melakukan sesuatu yang dirasa tidak merugikan orang lain. Ya, apa saja itu, atau kita perlu suatu keterampilan yang uh, untuk mendukung kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa saja itu keterampilannya? Nah, tentu banyak ya. Ada seperti yang tadi di silabus sudah saya upload, ada kemampuan berkomunikasi ya, kemampuan bekerja dengan tim, kemudian apa itu? Ini kok. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berperilaku dengan orang lain, kemudian bahkan pada tingkatan tertentu diperlukan suatu sikap kepemimpinan ya, gitu. Itu yang berhubungan dengan orang lain. Tapi ada juga yang terkait dengan diri sendiri, misalnya apa itu, manajemen waktu ya, bagaimana kita mengatur waktu kita, kemudian bagaimana kita mengelola diri kita sehingga orang lain bisa bersikap baik ya, nyaman, dan ya intinya adalah tidak merasa tidak menjauh dari kita ya. Memang ini sifatnya adalah soft skill. Nah, ini biasa banyak disebutnya adalah soft skill. Nah, bagaimana agar kita memiliki interpersonal skill yang baik? Saya kira materi-materi mengenai interpersonal skill ini cukup banyak ya sekarang ini ya. Di buku juga sudah banyak yang ditulis, kemudian baik itu dari sisi how to-nya maupun dari sisi why ya, atau riset-riset terkait dengan psikologi atau analisis perilaku manusia. Anda bisa membaca atau melihat atau ya mempelajari ya dari berbagai sumber gitu. Nah, tetapi mari kita manfaatkan kelas ini untuk mengembangkan interpersonal skill kita yang untuk menjadi lebih baik. Jadi ini seolah-olah menjadi kelas kita ini seolah-olah menjadi laboratorium kecil bagi diri kita ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dalam agama pun juga diajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini sebetulnya mengandung aspek-aspek interpersonal skill, artinya kita tidak boleh berbuat jahat ya, kita tidak boleh merugikan, kita harus selalu membantu orang lain dan sebagainya ya. Konteks itu banyak sekali, itu luas. Ya, baik, kita berbicara mengenai kecerdasan dulu ya. Kecerdasan secara umum ini ada 5 ya, secara umum ya. Ada kecerdasan intelektual ya, kemudian ada kecerdasan emosional, spiritual, kecerdasan adversitas, dan kecerdasan majemuk. Ini semua harus dilatih. Idealnya semuanya kita harus menguasainya atau memiliki kemampuan yang baik mengenai kecerdasan ini. Tetapi tentu tidak semua orang bisa dianugerahi atau memiliki kemampuan yang bagus ya, atau yang sempurna untuk kelima kecerdasan ini. Ya maklum, karena memang manusia penuh dengan keterbatasan ya. Pasti ada sisi-sisi yang menonjol dari 5 kecerdasan ini. Ada yang hard skill-nya jago ya, ada yang soft skill-nya juga jago, nah, kemudian ada juga yang spiritualnya juga baik ya, yang paling baik di antara kecerdasan yang lain ya, ada yang seperti itu. Nah, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan 5 aspek ini ke dalam diri kita gitu. Nah, menurut Pak Gardner ini ada 8 kecerdasan alami manusia ya, yaitu kinestetik, interpersonal, verbal, logis ya, naturalis, intrapersonal, visual, dan musikal. Apa ini? Nah, ini kalau digambarkan secara ilustratif ya seperti ini ya. Apa sih? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya kita membahas dulu apa itu yang disebut cerdas ya. Ada kebiasaan ya, kebiasaan atau habit ya, perilaku yang diulang-ulang ya. Nah, kebiasaan ini berarti bisa saja Anda latih ya, yang tadinya tidak terbiasa menjadi biasa ya, yang tadinya kurang disiplin menjadi disiplin. Nah, ini kebiasaan, perilaku yang diulang-ulang.
Kalau di dunia programming itu ada suatu istilah, kalau Anda ingin ahli di salah satu di bahasa pemrograman, belajarlah sampai dengan 500 jam, 5.000 jam ya. Nah, itu Anda nanti habis itu jadi expert 5.000 jam. Artinya apa? Itu adalah proses yang diulang-ulang ya. Latihan yang selama 5.000 jam tadi, endingnya nanti di akhirnya akan menjadi orang yang ahli ya. Habit ini bisa dibentuk. Yang tadinya mungkin Anda malas misalnya ya, baru bangun tidur langsung mandi misalnya, tidak memeriksa, tidak membereskan kamar tidur. Nah, kalau dibiasakan, dimulai dulu dan diulang-ulang, maka itu akan menjadi kebiasaan ya, perilaku yang diulang-ulang. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini bagaimana kita membuat sesuatu hal yang baru ya, kreatif. Kemudian ada kemampuan untuk problem solving ya, pemecahan masalah. Jadi manusia ini memang dibekali pikiran sama yang Maha Pencipta, yang pencipta ya, untuk bisa melakukan suatu analisis ya, sehingga bisa melakukan suatu pemecahan masalah, problem solving. Nah, kecerdasan kita ini tidak terkait dengan, nah di situ ada terkait dan tidak terkait, kondisi fisik, kondisi otak, hasil tes IQ. Yang lebih terkait apa? Kemampuan menemukan. Nah, ini berarti kreativitas ya, problem solving, kemampuan menemukan suatu cara baru. Nah, itu kreativitas. Kemampuan menemukan pemecahan masalah ya, berarti problem solving. Tempat yang tepat, bermanfaat. Nah, ini yang disebut kecerdasan ya. Ini Anda lihat gambar di sebelah kiri itu, gambar siapa itu? Ada yang tahu? Yang kiri atas, orangnya gondrong. Ada yang tahu nggak ini? Apa profesinya? Nah, ya? Musisian. Siapa namanya? Tepatnya? Mozart? Beethoven? Ya. Kalau bawahnya siapa? Thomas Alva Edison. Wah, familiar banget ya dengan tokoh ini ya. Ada yang tahu nggak cerita tentang Thomas Alva Edison? Apa kelemahannya atau kekurangannya physically ya, secara fisik? Jadi Thomas Edison itu waktu kecil, waktu sekolah, itu dia lambat menerima pelajaran ya, sehingga pendengarannya berkurang. Itu saya pernah membaca dia karena ditampar atau dipukul gitu ya, pendengarannya berkurang waktu kecil. Kemudian dididik sama ibunya sampai besar, akhirnya dia menjadi seorang inventor ya, penemu. Nah, bayangkan dia orang yang dulunya waktu kecil dianggap tidak pintar ya, tidak pandai di sekolah ya, kemudian dilatih dengan penuh kesabaran sehingga menemukan kemampuan untuk mencipta ya, mengkreasi. Artinya apa? Tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik ya. Begitu juga yang atas. Ada yang tahu cerita kelemahan atau kekurangan dari musisi di atas? Nah, silakan dicari tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya Anda kurus, kemudian kecil, belum tentu Anda tidak cerdas ya. Karena apa? Ya ini tidak terkait dengan kondisi fisik ya. Gitu. Orang yang besar, tinggi besar juga belum tentu juga cerdas karena memang tidak terkait dengan kondisi fisik gitu. Kemudian hasil tes standar IQ ini juga tidak, untuk saat ini tidak terkait dengan, bukan satu-satunya cara untuk menilai kecerdasan gitu ya. Dulu ini memang didewa-dewakan nih pada tahun 40-an ya, standar IQ ini, ada tes IQ dan sebagainya, sehingga kalau ada orang yang IQ-nya tinggi, wah
hebat ya, IQ-nya 200 misalnya, maka udah dianggap cerdas gitu. Ya mungkin tes IQ ini mendeteksi beberapa poin kecerdasan yang ada di manusia, tapi belum tentu dia mendeteksi kecerdasan yang lain. Misalnya kecerdasan psikologi ya, emosional, quotient ya, kecerdasan yang lain. Nah sekarang ini di dunia psikologi juga sudah mulai banyak tool-toolnya untuk menilai orang ini kecerdasannya di bidang apa ya. Nah, ini tentu ranahnya di bidang psikologi ya. Makanya kalau Anda mungkin nanti masuk kerja misalnya di tes psikologi, tesnya macam-macam. Ada yang terkait numerik atau angka ya, menghitung gitu ya. Ada yang terkait dengan visual ya, menggambar, melihat sesuatu. Ada yang resistensi, konsisten ya, menulis atau menghitung angka yang sangat banyak seperti itu. Ya, multiple intelligence, kemampuan menemukan tempat yang tepat. Nah, ini kalau jadi ini seolah-olah seperti halnya Anda menanam tanaman ya, bibitnya bagus, tapi kalau tempatnya kurang bagus ya, tanahnya tidak subur ya, maka bagaimana bibit tadi? Maka bibit tadi tidak akan tumbuh dengan sempurna ya. Ya tumbuh, tapi mungkin kecil. Tumbuh tapi tidak berbuah misalnya. Begitu juga sebaliknya, bibitnya kurang bagus tapi tempatnya bagus. Ya belum tentu juga tumbuh menjadi pohon yang bagus. Nah, oleh karena itu, bagaimana menemukan kemampuan yang bibit yang bagus ya, ini masih dalam konteks tanaman. Kemudian tempatnya juga bagus. Nah, ini pasti akan menghasilkan pohon yang bagus. Apalagi kalau selama perjalanannya itu dipupuk ya, dipupuk. Nah, sekarang kita analogikan dengan kecerdasan manusia atau dianalogikan dengan manusia. Manusia itu sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya makhluk ya, sempurna ya. Manusia itu sempurna. Tinggal dia mencari tempat yang tepat ya, mencari tempat yang tepat untuk dia bisa tumbuh dan berkembang. Tentu selama proses itu juga harus dikawal terus ya, dirawat ya. Kalau di tanaman tadi ya dipupuk, disiramin. Kalau ada hama ya dihilangkan hamanya seperti itu. Nah, sehingga akan menghasilkan kondisi akhir yang terbaik. Nah, ya, kecerdasan kinestetik. Nah, kinestetik itu gerak ya. Kalau di fisika ada kinetik, energi kinetik ya, gerak ya. Mereka memiliki kecerdasan gerakan tubuh di atas rata-rata. Wah, ini kalau misalnya anak kecil, ini gerakannya lebih aktif daripada anak yang seumuran. Nah, gitu ya. Memiliki kontrol pada gerakan keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak, mengeksplorasi dunia dengan ototnya. Komponen intinya adalah gerakan motorik, kontrol ya, keseimbangan. Kemudian dia mahir mengolah objek, refleks dan sebagainya. Dan ini kondisi akhir terbaiknya, dia cocok banget kalau jadi olahragawan, penari ya, aktor, dokter bedah ya. Dokter bedah itu kan harus terampil tangannya ya. Di samping juga harus pengetahuannya mengenai tubuh juga harus mumpuni. Kemudian kecerdasan interpersonal, kepekaan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperatur, motivasi, dan keinginan orang. Kemampuan yang dimiliki ya, yang lebih menonjol ya, bergaul, memimpin, kepekaan sosial yang tinggi atau empati ya, negosiasi, bekerja sama, mempunyai empati tinggi. Kondisi akhir terbaik, pemimpin, motivator, konselor, politikus. Kemampuan untuk bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu membentuk dan menjaga hubungan, mengetahui berbagai peran yang terdapat dalam lingkungan sosial. Nah, ini yang fokus kita nanti belajar di sini ya. Kecerdasan verbal atau linguistik.
peka terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi bahasa, kemampuannya membaca, menulis, berdiskusi. Nah, kondisi terakhir ahli politik, guru, pengacara, penulis, wartawan. Ya. Ini kecerdasan verbal atau linguistik. Jadi dia memiliki kemampuan yang lebih dibanding yang lain untuk hal-hal yang bersifat bahasa, ya, verbal. Ya. Anda pernah tahu nggak YouTuber yang pinter bahasa asing yang banyak itu loh, siapa namanya ya? Bikin lagi. Ya, Vicky Vicky Naki, Pak. Naki, ya benar. Ya saya senang ya lihat apa itu video dia kalau goda-goda temennya yang di antar negara gitu ya. Ternyata Vicky Naki banyak banyak ini eh, bahasa asingnya pinter gitu dari berbagai macam ya. Ada Rusia, ada bahasa Inggris ya, Korea ya. Mungkin dia memiliki kecerdasan verbal yang lebih baik, atau juga dia rajin juga ya, rajin untuk belajar. Nah, apa jadinya kalau sudah memiliki kecerdasan verbal plus ketekunan dan ini apa untuk belajar terus-menerus di bidang agama ya, jadinya mungkin ya luar biasa ini, wartawan, penulis, orator dan sebagainya. Padahal Vicky Naki itu jurusan apa? Ada yang tahu kuliahnya? Informatika kayaknya. Teknik informatika ya. Nah, kebayang nggak? Nah, artinya apa? Ya balik lagi ke tadi ya, yang contoh musician dan Thomas Alva Edison tadi, tidak terkait dengan sesuatu hal yang bersifat fisik. Kemudian kecerdasan logis atau matematis. Ya ini kepekaan pada pola logis atau numeris, mengolah alur pemikiran, kemampuannya berhitung, menalar, berpikir logis, memecahkan masalah. Kondisi terakhirnya, kondisi terbaik ya, ini maksudnya ya, ini paling cocok itu untuk kondisi ini ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan loh ya. Ilmuwan, ahli matematika, ahli fisika, psikolog, akuntan, programmer. Nah, ini makanya kalau Anda masuk ke teknologi informasi, jangan sampai Anda bilang, "Oh, saya benci banget sama matematika." Ya. Kenapa? Ya karena memang programmer itu mau nggak mau pasti belajar matematika. Dalam konteks apa? Yang pertama dalam konteks melatih logika Anda. Yang kedua dalam konteks codingnya. Nah, dalam codingnya pasti ada perhitungan-perhitungannya. Apalagi kalau Anda skripsi, ya skripsi itu kan harus ada metodenya kan. Metode apakah itu macam-macam ya, mau metode yang mungkin muatan matematikanya sedikit seperti sistem pendukung keputusan misalnya ya, di situ ada banyak metode kan, ada AHP, SAW, MHP, metode Maud dan sebagainya. Dan di balik itu kan matematika semua, ada matrik, perhitungan matrik, bobot dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya menggunakan metode yang lain, misalnya algoritma genetika ya, jaringan saraf tiruan, fasi ya, itu kan ada perhitungan matematikanya yang harus Anda terjemahkan ke dalam suatu coding gitu. Nah, makanya di sini ada programmer. Ya kalau Anda ingin jadi programmer tapi yang minim matematikanya ya mungkin bisa diarahkan ke program-program yang tidak tidak banyak perhitungannya, misalnya penyajian informasi ya, atau sistem informasi akademik ya, itu kan tidak banyak matematikanya. Kecerdasan naturalis, komponen inti, meneliti. Nah ini suka ya, suka dengan hal yang bersifat natural ya, alam. Kepekaan meneliti, mengklasifikasi, identifikasi. Kemudian kondisi air, ada dokter, hewan, aktivis, peduli binatang dan lingkungan. Cirinya adalah anak dengan kecerdasan naturalis ini pada usia dini dia sudah memiliki kesukaan ya terhadap hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Apa-apa diamati ya, rumput diamati, ada lalat nempel di tubuhnya dilihatin, ada semut berjalan dilihatin. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kecerdasan intrapersonal,
Nah, ini juga terkait dengan interpersonal skill ini nanti, ya. Bagaimana kita memahami perasaan diri sendiri, ya. Artinya apa? Mengelola diri sendiri itu, ya. Jangan sampai kita ada, contohnya begini. Kalau kita punya masalah, masalahnya sama, ya. Nah, nilainya jelek antara Julmin dan Sugiantoro, masalahnya sama, IPK-nya di bawah 3 misalnya. Tapi penyelesaiannya bisa jadi berbeda, ya. Nah, mungkin Sugiantoro mengurung diri di kamar misalnya. Kalau Julmin bersenang-senang misalnya, cuekin aja lah, ngapain sih, IPK nggak 3 nggak apa-apa lah. Nah, itu contoh penyelesaian, bukan penyelesaian ya, tapi mensikapi masalah. Nah, mensikapi tentu dengan masalah yang intinya adalah dengan masalah yang sama bisa saja kita berbeda menyikapinya. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya kecerdasan intrapersonal supaya menyelesaikan masalahnya ini tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Di suatu negara ada yang tingkat bunuh dirinya itu tinggi, padahal kebanyakan yang bunuh diri itu pelajar. Ngeri nggak tuh, ya? Masih muda, dia masih belajar, yang notabene kalau pelajar itu kan ya harusnya senang ya, fun-fun aja ya, mau di nilainya jelek atau misalnya tempat sekolahnya jauh misalnya, atau mungkin berangkat nggak bawa uang jajan. Kalau anak sekolah kan biasanya nggak, ya seneng aja gitu ya pokoknya. Tapi ya ternyata banyak di negara tersebut yang masih pelajar tersebut penyelesaian masalahnya adalah bunuh diri. Nah, ini tentu menjadi hal yang kurang, jangan ditiru ya, tidak boleh kita tiru ya. Apalagi kita negara yang religius ya, warganya sangat religius. Kalau ada masalah ya dikembalikan kepada Tuhan ya, bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan agama masing-masing. Nah, ini kecerdasan intrapersonal, bagaimana kita menyikapi diri kita ya, siapa dirinya, bagaimana kita harus berperilaku dan sebagainya. Kondisi akhir terbaik, pemimpin agama, penasehat, filosof. Kemudian ada lagi kecerdasan visual. Nah, kepekaan dalam masalah visual. Nah, ini memang ada beberapa orang ya yang suka dengan sesuatu yang bersifat visual ya, peka gitu ya, melihat sesuatu, ini seperti ini misalnya gitu. Mengenali visual lebih dalam, kondisi akhir terbaik, pelukis, desain grafis, UI UX engineer. Nah, ini dia. Kalau Anda kuliah di bidang ilmu komputer tapi nggak suka programmer ya, programming, kebetulan Anda suka dengan sesuatu yang bersifat visual, Anda bisa jadi UI UX engineer ya. Nah, kerjaannya apa? Kerjaannya mendesain tampilan aplikasi. Kira-kira bagaimana sih saya harus mendesain aplikasi yang orang lain menjadi suka gitu ya. Nah, kalau saya membuat aplikasi untuk anak-anak pasti kan berbeda ya dengan aplikasi yang digunakan untuk orang dewasa. Nah, disinilah aspek-aspek kecerdasan visual itu bermain. Kecerdasan musikal, kepekaan menciptakan dan mengapresiasi irama dan titi nada. Ya, ini terkait dengan kepekaan mengenai hal-hal yang bersifat musik ya. Kalau sudah main musik, wah ini mainnya perasaan ini ya. Bahkan tidak melihat not pun juga dia sudah bisa bermain gitu. Kondisi akhir, komposer, penyanyi, pencipta lagu, pemain musik. Nah, bagaimana menemukan dan mengasah kecerdasan majmuk? Itu tadi penggolongan-penggolongan kecerdasan. Bukan tidak mungkin ya, yang Anda pinter main musik juga bisa cerdas secara visual. Nah, bukan tidak mungkin pula Anda juga bisa kecerdasan interpersonal atau bahkan naturalis, bahkan logis. Orang yang suka matematika, yang
diimage-kan, nah dicitrakan pendiam pakai kacamata. Nih anak kecil aja udah pakai kacamata ya. Nah, ini pencitraannya seperti ini kan. Bukan tidak mungkin dia juga pinter bicara ya, asal dia belajar mengenai ini ya, nah, bagaimana cara berbicara dan sebagainya. Intinya kita jangan terbatasi oleh definisi-definisi kecerdasan yang seperti ini. Ya memang ini definisi secara teori ya, tapi kita boleh ya, dan sangat disarankan yang pinter musik ya kalau bisa pinter ngomong. Karena apa? Karena bisa jadi nanti komposer atau penyanyi itu juga dia harus memberikan suatu pembicaraan-pembicaraan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan musik, misal seperti itu ya. Jadi dalam dunia programming itu ada istilah versatil ya, versatilis ya. Jadi versatilis ini ya spesialis, tapi juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, contohnya ada seorang programmer nih, pinter IT kan. Sekarang udah nggak zaman orang yang pinter IT gambarannya harus pakai kacamata tebel ya, gondrong ya, acak-acakan dan sebagainya. Nggak zaman ya, sudah harus rapi, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Loh, apa tujuannya? Tujuannya untuk menerangkan program tadi ya. Ketika Anda diminta presentasi, program apa yang akan Anda buat? Oh, saya menggunakan ini Pak, teknologinya seperti ini, modelnya seperti ini, nanti outputnya seperti ini dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi juga spesialis, tapi juga aspek komunikasinya juga sangat diperhatikan. Bagaimana menemukan dan mengasah kecerdasan majemuk? Sebetulnya tiap orang ini memiliki ini ya, kecerdasan majemuk ini ya. Hanya kadangkala kita tidak mengasah semuanya karena memang ada keterbatasan waktu, keterbatasan ruang ya dan sebagainya. Tapi ya nggak masalah juga ya. Yang penting Anda temukan dulu apa sebenarnya minat Anda yang paling utama ya. Minat Anda yang paling utama, Anda fokus di situ. Kemudian terus belajar. Adanya mentoring. Mentoring ini macam-macam ya. Mentoring ini bisa instruktur, bisa guru, bisa mungkin teman ya, teman belajar dan sebagainya. Kemudian buatlah visi ya, visi. Kita mau ngapain sih kalau Anda belajar IT di Unsada ini, Anda itu mau ngapain nantinya? Oh, saya ingin jadi ahli programming di bidang web misalnya. Ya sudah, belajarnya yang dalam mengenai pemrograman web. Saya ingin jadi network engineer, ya sudah belajar jaringan komputer yang dalam ya, seperti itu. Kemudian miliki sikap yang benar terhadap kegagalan. Nah, ini terkait dengan intrapersonal tadi ya, bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Kemudian masuk dalam komunitas talenta ya. Kalau Anda suka musik ya join ke kelompok-kelompok musik. Anda suka coding ya join ke kelompok-kelompok yang coding, komunitas coding ya. Atau bahkan Anda bisa membuat komunitas tersendiri di antara teman-teman Anda ya yang memiliki minat yang sama. Temukan tempat untuk mempraktekkan talenta Anda ya. Tentu kalau bidang IT ya Anda harus punya komputer ya untuk apa? Mempraktekkan ini ya. Soft skill dan hard skill. Nah, ini slide terakhir ya. Daniel Goleman tahun 2000 menyimpulkan kecerdasan emosi menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi. Kecerdasan pikiran hanya 20%. Ini cukup fenomenal waktu itu ya. Kenapa? Karena sebelumnya itu orang dianggap cerdas kalau nilai IQ-nya itu tinggi. Nah, ternyata Pak Daniel Goleman yang sudah melakukan penelitian bertahun-tahun sehingga dia memberikan suatu kesimpulan bahwa EQ itu menentukan 80% kesuksesan ya, baik individu maupun organisasi. Artinya apa? Pinter aja nggak cukup gitu ya, pinter secara akademik, tapi juga harus pinter secara sosial. Orang yang memiliki kecerdasan emosi baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran secara optimal,
Sebaliknya, orang yang kecerdasan emosinya buruk tidak mampu menggunakan otak dan IQ-nya dengan optimal. EI, kemampuan mengendalikan hal-hal yang negatif, ada marah, ragu-ragu, kurang percaya diri ya. Kemudian kemampuan memusatkan perhatian pada hal positif ya. Nah, ini positif. Nah, ini ada suatu masalah yang membuat kita marah. Ya, tentu penyelesaiannya kan macam-macam ya. Kita harus marah atau kita menahan marah atau bagaimana gitu ya. Oke, ini nanti dibaca sendiri ya. Baik, nanti dibaca. Oh ya, ini yang terkait dengan leadership. Pemimpin dengan kompetensi yang berhubungan dengan emosional intelijen lebih efektif daripada yang tidak memiliki kompetensi tersebut. Ini menurut David Buckland. Pemimpin dapat gagal karena masalah kecerdasan emosi, hubungan kerja buruk, terlalu otoriter, terlalu ambisius, konflik dengan manajemen, ya, bukan karena kurang mampu. Nah, di sini Anda bisa lebih tahu ya bahwa di dunia kerja nantinya yang lebih spesifik itu pinter dalam hal-hal teknis atau hal-hal yang terkait dengan pekerjaan sehari-hari harus dibarengi dengan kemampuan untuk interpersonal skill yang baik gitu. Jadi di dunia HRD itu ada istilah gini, kalau attitude-mu buruk ya udah selesai, tapi kalau kamu attitude-mu baik tapi kamu nggak bisa kerja, akan kita ajarin. Nah, ada yang seperti itu ya gitu. Kenapa? Karena memang beberapa memfokuskan pada attitude yang baik ya gitu. Ya, ini ada di silabus juga sudah saya upload di Google Classroom ya. Ya, ini tugasnya nanti aja. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dinyalakan webcam-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita di semester ini dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama. Masuk Pak.